Saya mulai dengan sebuah pantun Bapak Ibu biar nggak terlalu tegang ya. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Lilis Nurhayati SPD, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 248 Jakarta. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 248 Jakarta, serta Bapak Ibu Guru yang hadir hari ini dan perwakilan siswa yang hadir hari ini. Semoga Allah rahmati semuanya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah berikan kita semua nikmat, segala nikmat, sehingga hari ini kita bisa menghadiri acara diseminasi dampak budaya positif di lingkungan sekolah yang difasilitasi oleh kelompok belajar Haji Binyamin S. Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu sambutan Ketua Komunitas Belajar Haji Binyamin S. Selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SMP 248 Jakarta sekaligus pembukaan kegiatan diseminasi yang diselingi oleh coffee break setelahnya, lalu baru masuk ke acara inti dan penutup. Sama-sama kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Christine. Kepada Ibu Christine dipersilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahmu, negeriku, kamu cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahmu, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya sambutan Ketua Komunitas Belajar Haji Binyamin S yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Khususiyah. Kepada Ibu Susi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Ibu Kepala SMP Negeri 248 Ibu Lilis Nurhayati SPD, yang terhormat Bapak Wakil dari Wakil Kurikulum Kesiswaan dan Sarana Prasarana SMP Negeri 248, dan yang saya banggakan atau yang saya hormati teman-teman kami seperjuangan di SMP Negeri 248, dan tak lupa anak-anakku sekalian dari anak OSIS yang kami cintai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya bisa berkumpul dalam mengikuti atau memberikan motivasi untuk Bapak Dokon dengan memberikan materi diseminasi dampak budaya positif di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita patut berbangga dan kita harus memberi support atau memberi motivasi kepada teman-teman kita yang untuk bangkit dalam menuju masa depan, apalagi untuk memberikan nama SMP kita, yaitu SMP Negeri 248. Kami mohon Bapak Ibu yang masih muda ya, yang umurnya di bawah 50 tahun, ayo semangat, kita contoh Pak Edo. Sebentar lagi teman kita sudah ada, Ibu Herma adalah CGP angkatan ke-11 ya. Tolong Bapak Ibu, kita hanya adalah memberi motivasi. Dan kebetulan Alhamdulillah di SMP 248 ada wadah memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru yang mau memberikan praktek baik. Kita ada kelompok belajar namanya Haji Benyamin S. Ibu. Haji adalah kepanjangan dari hijau, bersih, nyaman, indah, dan sehat. Nama itu kita ambil dari nama moto sekolah Bapak Ibu. Ya, oke. Terima kasih Pak Edo. Ya, semuanya dipersiapkan Pak Edo sendiri Bapak Ibu ya. Kita hanya bisa memfasilitasi tempat saja Bapak Edo ya. Oke, semangat Pak Edo, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susi atas sambutannya. Kita lanjut ke sambutan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 248 Jakarta, sekaligus pembukaan kegiatan diseminasi dampak budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lilis Nurhayati, dipersilakan. Terima kasih. Ya. Pagi-pagi enaknya makan nasi. Jangan lupa ada ikannya. Mari kita ikuti kegiatan diseminasi, menambah ilmu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil SMP Negeri 248 Jakarta, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang Ibu banggakan, yang hari ini sudah bergabung mewakili teman-temannya peserta didik SMP Negeri 248 Jakarta, dan yang saya hormati tentunya narasumber kita yang insya Allah hari ini akan berbagi praktik baiknya, Bapak Edo. Ya, saya panggilnya Pak Edo aja ya, biar lebih akrab. Oke. Karena panjangnya belum hafal gitu ya. Biasa ngeles. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah
kita patut bersyukur kita selalu diberikan nikmat sehat, sehingga dengan sehatnya Bapak Ibu siap berangkat dari rumah dengan semangatnya ke sekolah untuk memberikan pelayanan kepada putra-putri peserta didik yang ada di SMP Negeri 248 Jakarta. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini adalah kegiatan yang luar biasa. Kegiatan yang kita bisa maksimalkan karena banyak kemanfaatannya Bapak Ibu. Yang pertama tentu kita menambah wawasan, menambah ilmu dengan berbagi praktik baik dari teman-teman kita. Yang kedua, pasti ujungnya kita dapat apa Bapak Ibu? Sertifikat. Nah, sertifikat kan Bapak Ibu, ya. Tentu Bapak Ibu juga sangat memerlukan, gitu ya, dengan sertifikat ini. Kita tidak harus cari di luaran sana Bapak Ibu. Kita ada kombel yang kita bisa maksimalkan, ya. Dengan kita maksimalkan kombel saja Bapak Ibu, ya, 2 minggu sekali kita mengadakan kegiatan seperti ini, 1 bulan sudah 2 sertifikat. Dan itu bisa digunakan untuk Bapak Ibu upload di PMM yang kaitannya ke kinerja. Jadi nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, maksimalkan yang ada di sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, tadi yang disampaikan oleh Ketua Kombel benar Bapak Ibu. Ini banyak anak-anak muda di SMP 248, maksimalkan. Mudah-mudahan nanti, ini kan masih berlanjut terus ya Pak Ida, untuk yang guru penggerak ini ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau kita yang sepuh kan mendorong saja anak-anak muda. Nah, anak mudanya ayo punya kreativitas, punya keinginan. Sudah banyak kemanfaatannya dari Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak. Tapi jangan karena ada ambisi, saya harus menjadi kepala sekolah. Jika Bapak Ibu sampai ke ranahnya menjadi kepala sekolah, itu adalah bonus untuk Bapak Ibu dari usaha yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tetapi tentu tolong diingat Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak ada alasan, Bu saya sedang CDP. Tetap tugas utamanya, tupoksinya sebagai pengajar tidak dilupakan. Karena sekarang banyak Zoom kegiatannya ya Pak Edo. Jangan sampai gara-gara Zoom kegiatan yang lainnya Bapak Ibu tidak lakukan. Itu juga salah Bapak Ibu. Itu. Saya selaku pimpinan tetap akan memberikan support kepada siapa saja yang ingin maju. Ayo, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, selagi ada kita mau untuk maju, kenapa tidak? Kalau sekolah lain setiap saat bermunculan banyak untuk guru penggeraknya, kenapa 248 tidak bisa mengikuti? Ini baru pertama? Yang kemarin mutasi nggak ada? Oke. Berarti kan 248 pecah telur oleh Pak Edo, gitu ya? Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, Pak Edo telurnya pecah. Ya. Tinggal 1. Oke. Pak Edo, tentu Pak Edo punya tugas yang lebih berat lagi Pak Edo. Kenapa? Harus menjadi penggerak untuk teman-teman. Jadi sebelum Pak Edo berkiprah di luaran sana, berkiprah dulu untuk 248. Itu Pak Edo. Ya, Bapak Ibu, 248 bukan sekolah penggerak, tetapi tidak ada alasan kita tidak bergerak semuanya. Karena bagaimanapun
sekolah reguler tetap harus mengikuti sekolah yang penggerak. Bahkan kalau bisa kalahkan. Dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatannya. Kalau sekolah penggerak disupport oleh pemerintah untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan, kita maksimalkan dengan keuangan yang ada. Miris Bapak Ibu, tahun kemarin JB itu banyak yang dapat bantuan dan penghargaan dari BOP kinerja selain sekolah penggerak. Tapi saya lihat tahun sekarang tidak ada yang muncul untuk Jakarta Barat 1. Tahun kemarin ada beberapa sekolah yang mendapat tambahan kegiatan Bapak Ibu 30 juta. Sekarang nggak ada Bapak Ibu. Artinya apa? Dilihat dari rapot pendidikan secara keseluruhan, ya ini di luar konteksnya yang sekolah penggerak, berarti rapot pendidikannya turun semuanya. Itu Bapak Ibu. Ada satu sekolah yang sampai dapat 70 juta Bapak Ibu. Jadi dilihat dari kenaikannya berapa persen. Itu dari rapot pendidikannya. Kita tahun kemarin tidak dapat ya. Tahun sekarang belum. Mudah-mudahan tahun besok dengan kita bekerja sama, berkolaborasi bersama, ya. Karena bagaimanapun diantaranya penentunya adalah dari rapot pendidikan. Dari siapa rapot pendidikan ini? Dari anak-anak kita yang mengikuti kegiatan ANBK. Dari siapa lagi Bapak Ibu? Dari Bapak Ibu yang mengisi sulinjar. Nah itu Bapak Ibu. Apakah kondisi sekolahnya, rapotnya turun atau tidak? Pengaruhnya dari itu Bapak Ibu. Nah mudah-mudahan isian 2024 untuk penentuan 2025 ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa dapat di tahun 2025 Bapak Ibu. Gitu ya. Artinya begini. Karena banyak isian sesuai pengalaman yang tahun kemarin pada saat asesmen nasional atau ANBK, tolong Bapak Ibu pada saat kegiatan Bapak Ibu ada workshop, anak-anak harus tahu. Karena di situ muncul pertanyaannya, gitu loh. Sekolah ini mengadakan kegiatan workshop atau tidak? Itu Bapak Ibu. Nah, anak-anak yang 50 peserta, ya, itu harus tahu kegiatan sekolah Bapak Ibu, karena diantaranya pengisiannya ada, itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita berdoa bersama tahun berikutnya kita bisa mendapatkan sehingga bisa digunakan, ya, untuk kebersamaan. Bapak dan Ibu sekalian, sambil saya mengingatkan kembali bagaimana Bapak Ibu proses PMM-nya, Bapak Ibu bagaimana proses rapot proyeknya, karena ini semakin mendekati untuk pembagian rapot. Tolong Bapak Ibu dicicil ya untuk pengisian rapot proyeknya, sehingga mudah-mudahan hari Jumat Bapak Ibu sudah mulai untuk mengeprint rapot proyeknya, itu Bapak Ibu, karena kan kita terbentur ada waktu libur. Oke, Bapak Ibu, untuk angkatan 12 siapa yang nanti akan ikut? 11 kan sudah. Yang angkatan 12 yang mau daftar? Banyak Bu. Oke, tolong ajukan tangannya. Nunjuk, ayo. Yang muda, yang bergerak. Mana? Satu. Mana lagi? Ya. Satu. Mana lagi? Ayo Bu Yeni, Bu Era, Bu Yeni, Bu Era, Aryawati, Paris, oke. Maila, Pak Paris berarti 2.
Bu Era 3, Bu Yeni 4. Siapa lagi? Varian. Parian 5. Siapa lagi? Bapak Ibu, biarkan yang menolak adalah sistem. Gitu ya? Selagi tidak ditolak sistem, silakan Bapak Ibu daftar. Nah, kan di sini sudah ada 2, Pak Edo dengan Bu Hermas ya, bisa berbagi dengan teman-teman yang akan mengisi esainya, gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi saya sebutkan tuh, Maira, Pak Paris, Bu Era, Bu Yeni, Bu Maria, siap-siap. Gitu. Itu ya. Ayo. Dobrak nih 248 dengan CDP yang baru. Yang nanti imbasnya ke sekolah lagi. Gitu. Baik Bapak Ibu, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi dengan temanya dampak budaya positif lingkungan sekolah hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertepat di SMP Negeri 248 Jakarta. Saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, menginjak acara inti akan kami sampaikan, yaitu paparan mengenai dampak budaya positif lingkungan sekolah dengan narasumber Bapak Dokon dan Ibu moderator adalah Ibu Marni. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kami menyiapkan coffee break, ada kopi, ada teh nggak Pak? Ada, teh lilis ada. Iya, ada teh lilis. Boleh silakan dicicipi di luar ya, di meja piket Bapak Ibu silakan. Akan kami berikan kesempatan 10 menit untuk mencicipi kopi dan tehnya. Silakan, iya silakan sekarang boleh. Kami akan mulai kembali kegiatan ini pada pukul 9.30. Ada snack. 8.30, mohon maaf. Ayo. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan sama-sama kita cintai Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Lilis Nurhayati, beserta para wakil dan stafnya, Bapak Ibu Guru yang saya cintai, dan peserta didik SMP Negeri 248 Jakarta yang diwakili oleh OSIS yang Ibu banggakan, serta yang sangat kita banggakan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dokon Haugano Tobing. Hauganon Tobing. Dan panggilan tersayangnya Bapak Edo. Sayangnya siapa? Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Barusan telah dibuka acara desiminasi ini, dan sholat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri desiminasi ini, dan dengan narasumber tunggal yaitu Bapak Dokon Haugano Tobing dengan tema dampak budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini, saya akan membacakan sedikit riwayat atau data pribadi dari narasumber kita yang akan menyampaikan nanti materinya. Nama lengkap beliau adalah Dokon Haugano Tobing, tapi panggilan di sekolah cukup Pak Eko, Pak Edo, dan di rumah
dipanggil dengan Papi Edo. Beliau Dedi Edo. Beliau lahir 24 Maret 1977 Nun di Sumatera, tepatnya di Medan. Suami dari Ibu Tari yang pintar menari, memang jurusannya adalah di bagian tari ini, dan Pak dari dua putra ini memang piawai dalam bermusik. Dibuktikan dengan beliau pernah mengajar di beberapa sekolah swasta dan bahkan juga sampai di perguruan tinggi mengajar kesenian juga, dan sebagai penganut Kristen yang fanatik, bukan fanatik, yang taat, beliau juga sering mengiringi nyanyi-nyanyi rohani di gereja. Kemudian sampai saat ini alhamdulillah Bapak Edo bergabung dengan kita di SMP Negeri 28 Jakarta, dan saat ini Pak Edo mengikuti guru penggerak angkatan ke-10 dengan 10 dari angkatan 10 dengan keinginan masuk mengikuti guru penggerak ini adalah yang pertama tentunya alasan klasik menambah ilmu pengetahuan. Tapi selain itu adalah beliau ingin tidak hanya sekedar guru yang hanya mengajar dan mendidik saja, tetapi juga memiliki kepribadian dan sosial yang tinggi, serta guru yang terdepan dalam menyelesaikan masalah peserta didik dan masalah satuan pendidikan, khususnya di SMP Negeri 28 Jakarta. Tepuk tangan dulu buat Bapak kita. Bapak Ibu, kita akan dengarkan paparan dari beliau dan tentang dampak beliau positif di lingkungan sekolah. Sehubungan dengan itu, apa sih, kenapa motivasi beliau untuk menyampaikan materi ini? Karena beliau sudah menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah yang dengan solusi untuk anak yang bermasalah yang disebut dengan penerapan segitiga restitusi. Apa sebenarnya segitiga restitusi itu? Itulah yang akan dipaparkan nanti oleh Bapak Edo. Bapak Ibu yang berbahagia, Ibu Lili sudah berpantun, Bu Herma sudah berpantun. Saya nggak mau berpantun juga. Saya akan ice breaking. Yeah. Dan ini menurut saya jangan dulu diikuti oleh guru matematik, karena ice breaking ini berhubungan dengan guru dengan matematika. Cluenya atau kata kuncinya adalah Rolex atau Seiko. Ya, jam. Aturan mah jangan disebutin, dia mah. Jadi kalau misalnya 10 tambah 2 sama dengan 12, guru matematik jangan dulu ya. Kalau 10 tambah 3 sama dengan berapa? 1. Bu Liana dulu ya, laki-laki nih, Pak Paris. 10 tambah 5 berapa Pak Paris? 50. 3. Kayaknya Pak Paris lagi nggak nyambung ya. Ayo anak-anak, 10 tambah 5 ada berapa? Berapa? 3. Maka karena jawabannya sudah betul, Pak Edo akan memberikan hadiah buat Bu Liana dan si Mas. Silakan ke depan Mas. Bu Liana, silakan. Ini Pak, ini Pak. Ya, ini buat Bu Liana. Ya. Ya, lanjutnya buat Ananda, silakan Nak. Nah, ya, ya.
Oke, terima kasih. Dan dengan tidak berpanjang mukadimah lagi, mari kita awali kegiatan ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim kepada Yang Terhormat Bapak Edo, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala SMPN 248, Ibu Lilis, dan para staf dan wakil SMPN 248, beserta juga guru-guru yang sangat luar biasa, guru-guru hebat 248 dan juga anak-anak SMP 24 yang saya cintai. Kenalkan, pada pagi hari ini saya akan memaparkan beberapa materi yang saya bisa pelajari di pendidikan guru penggerak. Adapun saya pasti yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya sudah mungkin belajar dan mengetahui apa yang nanti akan saya paparkan, dan biarlah kiranya ini menjadi bahan sharing kita bersama untuk kita memajukan SMPN 248 ke depannya. Baik, saya akan mulai dengan budaya positif. Salam guru penggerak, let's smile for 30 minutes, 30 second. Coba kita senyum dulu 30 detik. Iya. Senyumnya mana senyumnya? Nah, yang terbaik, termanis. Iya, mana senyumnya, saya mau lihat dulu. Karena selama ini mungkin ya, kalau kita ketemu murid, sudah ketemu murid juga, apalagi muridnya yang punya stick. Langsung gitu ya, langsung masang muka yang gimana gitu. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu menjadi guru yang ramah, ya Bapak Ibu semuanya ya. Walaupun kita mungkin melihat tingkah laku anak-anak kita memang banyak sekali, karena kita memang ada di lingkungan yang karakteristiknya luar biasa. Tapi biarlah kita sebagai guru-guru tetap memberikan senyum yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, mungkin ada yang atributnya nggak lengkap, gitu ya. Jadi jangan langsung lihat atribut nggak lengkap, mana atributnya? Enggak ya. Bagus, di sini luar biasa semuanya. Baik, saya akan lanjutkan budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif adalah merujuk pada norma, nilai sikap dan praktik yang mendorong perkembangan individu dan komunitas secara menyeluruh. Budaya positif memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan kreativitas, kolaborasi, dan kesejahteraan. Dan di sini juga seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya Bapak Ibu ya, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif. Nah, pada kali ini nanti kita akan belajar mengenai konsep-konsep inti dari budaya positif. Perubahan paradigma, cobalah buka. Ya, jadi di sini coba saya minta 2 orang partisipan untuk maju ke depan. Mungkin 1 orang dari Pak Marolo, Pak Milo. Pak Milo minta tolong Pak Milo. Iya, Milo. Iya, silakan Pak Milo. Dan 1 lagi mungkin Ibu, ya. Saya minta ibu-ibu nih, ya, Ibu Christine deh. Oke, Ibu Christine. Cocok. Iya, jadi saya menganalogikan ini adalah sebuah barang yang berharga sekali, dan ini dimiliki oleh Ibu Christine. Ya, ini barang yang sangat berharga sekali, dan ini akan luar biasa dampaknya ke Bu Christine kalau ini diambil sama orang. Coba Bu Christine. Nah, coba Bu Christine dipegang, ditutup. Nah, oke, dekatkan dengan Pak Marolo. Nah, tugas Pak Marolo adalah di sini bagaimana merayu Bu Christine agar genggamannya terbuka dan diberikan ke Pak Marolo. Nah, sekarang saya akan berikan waktu 2 menit untuk Pak Marolo merayu Bu Christine agar apa yang digenggam oleh... Saya genggam sendiri, ntar kalau dibagi-bagi
ini dong. Rusak. Ini untuk suami gua gitu loh. Ya lanjut. Berharga kalau untuk sendiri sepertinya tidak berharga buat orang lain. Boleh nggak saya lihat barang apa sih yang sangat berharga itu sehingga saya sampai tertarik untuk melihatnya? Boleh deh. Boleh Jangan dulu Bu. Dia kan Mau kasih yang berharga sama orang lain. Oh iya lanjut. Bu Christine jual mahal loh. Suruh buktiin sih. Tapi dikit aja ya. Oke, untuk sementara ini belum bisa saya kasih lihat buat kamu. Aduh, sedih gitu. Jadi ya baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan tepuk tangan dong buat Bu Christine dan Pak Marolo. Ya, jadi ya Bapak Ibu ya, di sini yakin saya mungkin Bu Christine belum lihat ini sebagai hal yang berharga karena lihat apaan ini gitu kan ya. Tapi kalau ini benar-benar berharga, saya yakin tidak akan sebegitu mudahnya beliau akan memberikan, apalagi rahasia-rahasia yang berharga ya. Itu tidak akan mudah diceritakan ke Pak Marolo gitu. Nah, apalagi Pak Marolo baru dikenal gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lanjut. Siap Ibu, terima kasih. Bapak Ibu punten yang Siap. saya Terima kasih Bu. Siap Ibu, terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, di sini Dr. William Glaser dalam kontrol teori, beliau mengembangkan sebuah kata-kata berkembang dan dinamakan choice theory, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita pastinya ingin mengontrol murid sedemikian rupa agar murid mengikuti apa yang kita mau. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Coba Ibu boleh cermati dari setiap tulisan yang saya bacakan. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lanjut. Konsep inti yang nanti dari budaya positif itu adalah beberapa nilai dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang nanti saya akan bawakan di bagian akhir. Disiplin positif. Berikut ini ada tayangan video yang coba saya akan. 99% manusia tidak ingin melakukan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan impian mereka. Menunda, bermalas-malasan, merasa masih mempunyai waktu, merasa terlalu muda, merasa terlalu tua. Selalu saja ada alasan yang digunakan untuk menunda. Kurangnya disiplin membuat kita kurang produktif. Segala sesuatu itu dimulai dari hal-hal kecil. Kedisiplinan bukan berarti sesuatu yang bisa didapatkan secara instan. Kedisiplinan itu perlu dilatih terus-menerus untuk menjadi sebuah kebiasaan baru. Kedisiplinan tidak bisa tercipta hanya dalam waktu satu malam. Seperti permintaan Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi. Disiplin itu perlu proses, dan proses itu memakan waktu. Tidak ada satupun orang yang sukses di dunia ini tanpa disiplin. Mereka kerja lebih keras, datang lebih awal, pulang lebih larut, mengerjakan lebih banyak dan jarang mengeluh. Sifat seperti itulah yang harus dimiliki jika kamu ingin menjadi pemenang dalam hidup. Seorang atlet profesional harus disiplin untuk latihan terus-menerus. Tidak peduli itu berapa lama, apakah berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Mereka harus terus latihan dan menjadi yang terbaik di bidang itu. Ketika kamu berjanji dengan diri sendiri untuk membentuk tubuh ideal, kamu harus sering ke gym, kamu harus menjaga pola makan, kamu harus mengonsumsi banyak protein, dan kamu harus melakukan itu terus-menerus. Proses disiplin itulah yang akan mengantarkan kamu menjadi apa yang kamu impikan. Dengan begitu, kamu akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya.
Disiplin adalah terus dilakukan walaupun sakit, melawan semua rasa takut dan malas. Karena hidup tidak akan pernah memberikan apa yang kamu mau, tetapi apa yang kamu butuhkan. Kalau kamu tidak melakukannya siang dan malam, maka kamu tidak akan pantas, dan kamu tidak akan mendapatkannya. Lawan semua rasa sakit, maka kamu akan tumbuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi quote dari videonya. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya Bapak Ibu ya. Saya akan lanjutkan. Ya, disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, serta upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Mengajarkan siswa untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, serta mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin positif lebih menerapkan pengajaran bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yaitu lebih dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam 6 karakter profil pelajar Pancasila pastinya kita sudah mengenal semuanya Bapak Ibu ya. Ada beriman, bertakwa, berkepentingan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah menjadi goal nanti dari disiplin dan budaya positif yang nanti akan menjadi penerapannya di lingkungan sekolah. Kebutuhan dasar. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Ada beberapa kebutuhan dasar yang sudah diklasifikasikan. Apa sih kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar terpenuhi kebutuhan dasar tersebut. Ada 5 di sini kebutuhan dasarnya, atau kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Biasanya Bapak Ibu semuanya pasti pengen ya sebuah hal yang membuat kita happy, senang. Demikian juga halnya dengan murid-murid kita. Mereka pasti kalau belajar itu, kalau saatnya mereka sudah boring, sudah mulai jenuh, pasti mereka mencari kesenangan-kesenangan yang mungkin nantinya bisa berakibat negatif. Ya. Dan itu memang kita tidak sadari dari keinginan mereka untuk mencari kesenangan, dan perlulah kita gali hal-hal tersebut dari murid, kenapa mereka lakukan hal itu. Dan disinilah guru dituntut untuk bisa dapat mencari solusi bagi murid-murid yang mencari kesenangan-kesenangan dengan cara yang tidak baik. Kemudian di sini juga ada kebutuhan dasar manusia lain, adalah kekuasaan. Ini menjadi juga banyak anak-anak kita ingin merasa mereka lebih dari yang lain. Pasti itu juga kita bisa lihat dari beberapa. Nah, bagaimana kita nanti bisa memfasilitasi mereka agar mereka benar-benar bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita nanti akan pelajari. Kemudian rasa kasih sayang. Bapak Ibu ya, kalau saya jujur di sini di sekolah kita ini banyak anak-anak yang butuh kasih sayang. Luar biasa. Dan memang saya bisa temukan itu dari latar belakang mereka yang banyak keluarga, permasalahan keluarga, dan hingga tidak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya. Dan ini juga menjadi PR buat kita semua. Dan juga ada rasa kebebasan yang memang juga sangat kental buat anak-anak kita di SMP 248. Inilah kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ya. Jadi manusia, khususnya murid-murid kita, biasanya mereka melakukan hal-hal yang baik ataupun mereka hal-hal yang baik karena untuk menghindari adanya hukuman, untuk mereka membuat mereka nyaman, bukan motivasi dari diri sendiri. Biasanya seperti itu, ya. Waduh, nanti kalau saya nggak mengerjakan tugas, nanti saya dihukum nih, ya. Bukan lagi berdasarkan sebuah motivasi yang timbul dari diri sendiri. Dan itu saya lihat beberapa anak-anak ini banyak yang akhirnya ya udah, kadang-kadang
banyak yang dihukum. Dan inilah yang nanti akan kita pelajari. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan imbalan dari orang lain. Ini juga menjadi motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mengerti dan dapat, dan anak-anakku sekalian yang luar biasa bisa belajar dari hal-hal ini. Nah, hukuman tidak terencana, tiba-tiba, ya, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, gitu ya. Kadang-kadang tuh langsung tiba-tiba, terus bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman bisa fisik ataupun psikis, ya, artinya lebih kepada kata-kata. Kalau psikis ya, verbal, gitu. Dan ada juga yang non verbal tadi, yang itu fisik. Kemudian terencana, konsekuensinya biasanya bisa kita buat yaitu dengan terencana, sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini biasanya konsekuensi yang kita terapkan. Kemudian restitusi. Di sini proses restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, Bapak Ibu. Jadi di sini adalah siswa diminta atau murid diminta untuk dapat belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Demikian. Ya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan di sini juga guru menjadi fasilitator untuk bagaimana murid bisa mandiri mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Pastinya Bapak Ibu ya tidak instan ya, seperti tadi proses, semuanya akan berbenturan dengan proses. Jadi pastikan kita tetap melakukan hal-hal yang positif, teman yang dapat berdampak positif ataupun negatif. Kemudian pemantau atau mengawasi guru bertanggung jawab mengawasi pada posisi ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kemudian membuat rasa bersalah, guru akan bersuara lebih lembut dan posisi kontrol ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh misalnya saya contohkan yang membuat rasa bersalah. Ayo dong, kamu kerjaan tugas, nanti bapak nggak enak nih sama kepala sekolah, guru-guru yang lain juga. Kamu gimana sih? Kamu nggak ngerti ya? Nah itu biasa membuat rasa bersalah kepada murid. Aduh iya ya, gitu ya. Jadi nah, kalau yang penghukum cenderung memberi hukuman baik fisik maupun verbal itu langsung ya, mereka langsung tuh. Sudah, kamu kalau nggak ngerjain PR silakan. Lari lapangan 10 kali gitu ya. Itu fisik jatuhnya ya. Adapun konsekuensi misalnya nggak apa-apa kalau belajar olahraga misalnya datang terlambat, memang yang lain. Iya ya, jadi gini kenapa pengatur buat sini tadi jadi rasa diskusikan yang fokus pada waktu itu. Ini enaknya sih dipijit ini, enak banget. Jawaban dan soal-soal yang harus dikerjakan. Mungkin yang khususnya biar kalian asik di berdua, kita kasih pertanyaan ya. It's okay sih, memang mungkin kalau kalian merasa boring atau juga merasa tidak selesai dan jawaban juga sudah bagi kita ada jawaban. Tapi hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah hadirkan dulu. Ya, kan keyakinan kelas kita bahwa adalah setiap murid harus memperhatikan dulu pada waktu mengajar. Ya, harus fokus, gitu kan? Kita kan merasa boring nih. Ketika bersama Pak Edo tadi, saya merasa lebih baik karena saya bisa menjelaskan apa yang saya rasakan dan sebab mengapa saya melakukan hal tersebut.
berakhirnya tadi contoh dari penerapan tiga institusi, maka berakhir juga materi yang saya paparkan dalam bentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih dan mohon Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Edo. Dan yang namanya diseminasi yang seminar belum terasa menarik kalau tidak ada yang bertanya. Untuk itu saya persilakan yang mau bertanya, dan insya Allah Pak Edo akan menjawab dengan sempurna. Siapa dulu nih? Oh iya, silakan Bapak Martono. Terima kasih kepada Pak Edo yang memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Judulnya adalah diseminasi dampak budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi terus terang saja Pak Edo, selama Pak Edo di sekolah kita ini ditempatkan, ya kira-kira yang Bapak amati budaya positif apa yang sudah kita laksanakan di lingkungan sekolah kita? Dan budaya positif apa yang akan atau masih rencana Bapak kita laksanakan di tahun depan? Terima kasih. Ya, mungkin di satu lagi ya. Ya. Siswa? Oh, siswa dulu ya Pak. Parani Harga dari kelas 7E. Saya ada pertanyaan Pak. Bagaimana cara mencukupi kebutuhan dasar sehingga tercipta disiplin positif dalam kehidupan? Yang tadi Pak Edo sampaikan, mungkin juga ini pas kebetulan ada anak-anak. Karena sebenarnya gini, yang menjadi permasalahan adalah kadang-kadang budaya positif yang pengen kita tanamkan adalah mereka anak itu berkata dengan bahasa yang sopan, ya kan? Tapi bahwa seperti apapun dicontohkan oleh istilah gini, Bapak Ibu sudah sering memberikan contoh lah. Contoh baik itu secara perkataan maupun secara perbuatan, bahwasanya kita itu tidak pernah memanggil ataupun bercanda dengan bahasa-bahasa yang kurang pas. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba anak itu begitu kadang sudah terbiasa banget nih. Akhirnya termuncullah bahasa-bahasa seperti itu. Bahasa-bahasa misalkan ya yang benar-benar sama-sama. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kira-kira menurut Pak Edo atau mungkin menurut anak-anak sendiri yang benar di sini, solusinya supaya kebiasaan yang negatif itu mengucapkan bahasa-bahasa yang kurang pas itu bisa kita netralisir atau bahkan kita hilangkan sama sekali. Ya, otomatis tentunya pasti di sekolah kan hanya beberapa jam. Mereka akan lebih banyak berada di rumah, di luar rumah maupun dengan teman. Nah, kemudian kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh guru atau mungkin anak-anak sendiri supaya hal tersebut bisa teratasi? Terima kasih. Baik, lingkungan sekolah kita sudah memberikan suatu dampak budaya positif yang baik. Contoh, salah satu contohnya adalah pembiasaan Bapak Ibu. Pembiasaan yang kita lakukan tiap pagi hari itu adalah sebuah budaya positif, di mana anak-anak dibina baik hari Jumat, hari Kamis, hari Senin. Itu merupakan budaya positif yang sudah ada di lingkungan sekolah kita. Ya, tinggal bagaimana nanti kita mengembangkan hal-hal lain. Mungkin budaya positif tentang kebinekaan, ya. Bagaimana anak-anak bisa menghormati satu sama lain, tidak ada bullying di sekolah kita. Ya, itu banyak dampak-dampak budaya positif yang bisa kita timbulkan nanti ke depan. Seperti Pak Martono bilang, apa budaya positif nanti yang akan ke depan? Saya yakin dengan sekarang kita lagi maraknya bullying ya Bapak Ibu ya, melihat kekurangan, melihat kelemahan anak. Nah, bagaimana ini? Salah satu cara yang sangat efektif adalah kolaborasi Bapak Ibu. Ya. Sesama guru harus bisa memberikan pemikiran, ide-ide gagasannya. Kalau cuman saya, is impossible. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita bergerak sama-sama, membuat rumusan, membuat langkah-langkah apa yang mau kita bangkitkan, apa yang mau kita terus kembangkan di 248 ini. Saya yakin dan percaya dengan kerjasama dan kolaborasi kita libatkan murid di dalamnya, kita libatkan orang tua di dalamnya. Pasti, saya yakin budaya-budaya positif yang ada di 248 akan terus berkembang. Ya Bapak Ibu ya. Dan terima kasih buat Pak Martono, sangat luar biasa sekali pertanyaannya. Dan itu tadi mudah-mudahan Pak Martono boleh merasakan
kepuasan. Oke, baik. Ya, untuk berikutnya anakku Ananda, siapa namanya nak? Safa, iya. Bagaimana cara mencukupi kebutuhan dasar manusia? Bagaimana kita bisa memenuhinya? Kita harus konsultasi Ananda tadi, ya. Kamu harus coba guru, kan guru ada banyak guru di sini ya. Kamu bisa konsultasi dengan guru BK. Bu, saya di rumah begini-begini. Nah, kamu curhat sama guru BK. Jadikan guru BK yang ada di sekolah 248 mau jadi teman curhat kamu. Bu, saya setiap kali mengerjakan tugas nggak bisa, kenapa ya Bu? Karena di rumah saya orang tua saya begini semua Bu, berantem lah, saya jadi nggak kondusif. Kamu bisa ceritakan hal tersebut dan saya yakin pasti guru BK akan coba mensiasati itu dan akan memberikan solusi buat kamu. Ya, mungkin nanti orang tuanya bisa dikonsultasi bagaimana, betul ya? Jadi seperti itu. Jadi kebutuhan dasar itulah yang nanti kamu bisa tahu dari situ dan kamu bisa penuhi, ya. Itu kiranya sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ananda Safa. Selanjutnya Pak Rian. Pak Rian, terima kasih Pak Rian untuk pertanyaannya, luar biasa sekali. Dan ini memang menjadi PR kita bersama ya Bapak Ibu ya. Memang tadi kemarin juga kita sempat ketemu sama Bu Lilis. Waktu itu Bu Lilis aja bingung, kok ada perkataan-perkataan begini gitu ya di sekolah. Dan saya memang pas beranjak ke 248, saya lihat karena memang lingkungan sekolah kita, anak-anaknya itu berasal dari lingkungan mereka, tempat mereka tinggal, memang sudah seperti itu. Dan bagaimana kita bisa coba meminimalisir. Saya punya ide sih kemarin tuh, saya bikin poster-poster perkataan-perkataan, misalnya poster bermuatan dengan perkataan-perkataan yang positif. Contoh, gunakanlah bahasa yang baik. Saya lihat sini nggak ada kata-kata poster-poster seperti itu. Dan dengan begitu mungkin mereka bisa baca. Itu salah satunya. Di samping tadi kolaborasi nih sama guru, mau nggak mau kita coba cari rumusan bagaimana supaya anak-anak di 248 ini, mungkin kita bisa jadi ada mediator-mediatornya nih, anak-anak yang OSIS. Coba anak-anak OSIS coba sebagai mediator nanti mengingatkan. Misalnya ketemu dari temannya yang berbahasa kurang baik, atau lagi ada MPK. MPK itu kan menjadi role model dari anak-anak di 248. Dan itu bisa kita gerakkan mereka. Samping kita pasang poster-poster, gunakan bahasa yang baik, berbicaralah sopan. Seperti itu. Saya kalau lihat sih memang belum ada Bapak Ibu ya. Itu bisa menjadi satu hal yang bisa membuat mereka, kan mungkin secara visual bisa mereka baca. Oh iya, gitu. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, ini nggak bisa serta-merta langsung berhasil ya Bapak Ibu ya. Tentu proses akan terus berjalan. Di samping kita nanti kalau melihat mereka berkata-kata tidak baik, kita terap ingatkan terus. Karena memang tadi saya bilang kita ini penuntun Bapak. Ya, kita bukan yang memberikan, kita nggak bisa merubah anak. Ya Bapak ya, kita nggak bisa merubah anak, gitu. Cuman kita bisa menuntut anak kepada perubahan, gitu. Karena memang mereka ada di dua tempat, di sekolah dan di rumah. Dan kita perlu berkolaborasi dengan guru, sesama guru, dengan murid dan juga orang tua. Dan juga terima kasih buat Pak Rian, biarlah kiranya ini menjadi buat kita semua pemacu buat kita semua untuk kita lebih baik lagi ke depan. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya udah Ibu ya pertanyaannya Ibu. Udah cukup. Ya Pak Edo, kalau banyak bertanya berarti Pak Edo dianggap wah gitu. Kita nggak menyaksikan siapa narasumber kita pada hari ini. Saya terpaksa membuka termin kedua karena pada termin pertama tadi ada beberapa orang yang sudah menunjuk tangan tapi belum sempat dipersilakan. Sekarang ke Pak Markani, dipersilakan. Terima kasih Pak. Tadi ada yang rencana kontrol guru, ada 5. Ada penghukum, ada manajer, ada berbuat rasa salah, ada teman, ada pemantau.
ya dari sekian kontrol guru, mana yang baik yang harus kita terapkan dengan guru itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Markani. Mungkin satu saja ya, karena ada 5 tadi. Dari yang 5 itu mana yang bagusnya diterapkan gitu. Ya, silakan coba dibuka kembali Pak slide-nya tentang 5, bukan yang itu, lanjut. Ya. Ya, udah, ya. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Nah, menurut Bapak, kata Pak Markani, mana yang sebaiknya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Markani. Terima kasih Pak Markani untuk pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kenapa saya menawarkan atau memberikan ada 5 posisi kontrol yang saya pelajari dari guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Jadi kelima posisi kontrol ini pasti sudah pernah kita lakukan. Mungkin sebagian ya sudah pernah melakukan ini. Ada penghukum, ada teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Tapi memang yang paling ideal dan baik kita untuk lakukan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Gitu. Memang tidak semua posisi kontrol ini nanti sesuai dengan apa yang kondisi. Jadi kita bijak aja menggunakan, tapi yang ideal adalah posisi kontrol seorang manajer. Jadi seperti itu Pak Markani, mohon maaf, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Benar-benar tidak diragukan lagi dengan kepiawaiannya Bapak Edo menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Untuk penutup saya adakan ice breaking sekali lagi. Gampang aja kita di anak TK. Gurunya adalah tolong dengarkan saya. Ya, dengarkan saya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya. Kalau kau suka hati bilang jaya. Jaya. Ya, sekali lagi ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang jaya. Jaya. Kalau kau suka hati mari tepukkan dagu. Kalau kau kan dengarkan saya. Kau pada kesini. Kan gurunya dengarkan saya, jangan lihat saya. Semuanya banyak yang tidak konsentrasi. Oke, dari saya kekurangan dan kekhilafan mohon maaf. Saya tidak akan menyimpulkan hasil dari diseminasi kita pada hari ini karena Bapak Edo sudah memaparkan dengan sangat baik. Tapi hanya saran saya yang harus diperhatikan oleh Pak Edo tadi, wajah sekolah kita harus ada penambahan disesuaikan dengan kondisi pendidikan pada saat ini. Yaitu salah satunya adalah berbicaralah dengan baik dan benar dengan siapapun. Dan saya kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Silakan kembali Bu Herman. Alhamdulillah. Cek sound. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita selesai juga acara hari ini. Agar keberkahan acara ini bertambah, mari kita tutup yang dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Markani. Kepada Bapak kami persilakan. Saya juga mau berpantun. Pohon salam tumbuh dekat pohon mangga. Yang jawab salam, insya Allah masuk surga. Sekali lagi, pohon salam tumbuh di bawah pohon sawit. Yang jawab salam, mudah-mudahan banyak duit. Amin. Sebelum saya menyampaikan doa, ada juga pantun nih Pak buat SMP kita. Pantun yang pertama, pergi ke sawah membawa sampah. Jangan lupa membawa papan. Cari sekolah jangan sampai salah.
carilah sekolah SMP 248. Ini bantunnya, ini bukan kucing kurus, kucing gemuk mandi di papan. Punya pantun saya itu. Kucing kurus main di dipan. Kenapa harus masuk 248? Kata sekolah tempat berkumpulnya pemimpin masa depan. Itu makanya where tomorrow leaders come together. Bapak Ibu, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP 248 Ibu Lilis Nurhayati SPD, yang sama-sama kita hormati para wakil kepala sekolah dan staf yang tidak saya sebutkan nama serta namun tidak menghormati rasa rajin dan hormatkan kepada beliau-beliau, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP 248 yang tidak saya sebutkan namanya satu-satu namun tidak menghormati rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua, dan anak-anakku OSIS SMP 248 yang membanggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan acara kegiatan hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, selesai sudah acara seminar kita di hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh narasumber kita Pak Edo semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan untuk sekolah kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang non muslim berdoa menurut agamanya masing-masing, dan bagi yang muslim aminkan doa saya. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah ala hadihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa ridha tabaraka wa ta'ala wa kulli sahabi rasulillahi ajma'in. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqa biha al-ushub wa talinu biha asy-syu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina bidabbik faghfir lana fa innahu la yaghfiru illa anta. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafaruqana min ba'di tafaruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa la taj'al tafarruqana tafarruqan maghfura. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulmatil wahm warzuqna fahman nabi wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman warzuqna bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wal hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la aiban illa sadarta wa la hajatan min hawaij dunya wa akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya ilahana ila ikti hawaijana hawaijana wa la akhirah. Allahumma ya fattah ya wahhab ya razzaq ya muhawwil al ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Subhana rabbika rabbil rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.